Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Salah satu benda yang paling dicari bangsa Yahudi adalah tabut. Tabut merupakan barang berharga bagi bangsa Yahudi. Keberadaan tabut begitu kuat dan sangat berpengaruh terhadap bangsa Israel semenjak peristiwa Eksodus atau keluarnya Bani Israel dari tanah Mesir. Soal tabut perjanjian atau tabut sakinah, benda yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Covenant of Ark ini adalah salah satu benda berharga dalam keyakinan Yahudi yang diyakini mereka tertanam di bawah kompleks Masjidil Aqsa. Namun benda itu kini telah hilang ditelan masa, lenyap dari sejarah, dan tak ada yang tahu di mana letaknya sekarang. Tabut adalah peti yang dibuat oleh Nabi Musa alaihissalam dari kayu akasia dengan perintah dari Allah. Tabut dianggap benda suci yang berisi tongkat Musa dan potongan-potongan dua papan yang dipecahkan Musa ketika melihat Bani Israel menyembah berhala anak sapi dan di atasnya tertulis firman Allah. Kisah tabut itu berawal lebih dari 3000 tahun yang lalu. Saat itu Nabi Musa memimpin sekitar 2 juta orang. Nabi Musa memimpin kaum Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir. 3 bulan mengembara, setelah mukjizat terbelahnya Laut Merah, Nabi Musa membawa orang-orang Israel ke Gunung Sinai. Allah akan melimpahkan anugerah yang belum pernah ada bagi umat manusia. Dari ratusan hukum yang ada di dalam perjanjian lama, semuanya seolah diturunkan dari suatu tempat. Tapi tidak dengan 10 hukum Allah yang dibawa Musa dari Gunung Sinai. Ada 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Musa di Gunung Sinai, dan perintah-perintah itu tertulis pada 2 lempeng batu. Musa juga membuat tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan 10 perintah Allah yang disampaikan kepadanya di Gunung Sinai, yaitu apa yang kita sebut sebagai tabut perjanjian. Tabut itu dibuat dengan spesifik seperti yang dijelaskan dalam Taurat. Nabi Musa diperintahkan membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Nabi Musa juga diharuskan melapisinya dengan emas murni. Baik dari dalam dan dari luar tabut harus dilapisi emas dan di atasnya harus dibuat bingkai emas sekelilingnya. Nabi Musa juga diperintahkan untuk menuang 4 gelas emas untuk tabut itu, dan gelang itu dipasang pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Tabut tersebut kemudian harus memiliki kayu pengusung dari kayu penaga dan melapisinya dengan emas. Kayu pengusung itu dimasukkan ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya tabut itu dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu dan tidak boleh dicabut dari dalamnya. Pada atas tabut atau yang disebut tutup pendamaian harus dibuat 2 buah kerub atau kerubim atau malaikat bersayap dari emas. Kerubim itu dibuat dari emas tempaan pada kedua ujung tutupnya. 1 kerub pada ujung kanan dan 1 kerub lagi pada ujung kiri dengan posisi saling berhadapan dan sayap yang saling bertemu. Nabi Musa kemudian memerintahkan Bizalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, yaitu orang yang telah ditunjuk sebagai pembuat perkakas kemah suci untuk membuatnya. Menurut cerita, tabut tersebut selalu dibawa-bawa mereka ketika di Mesir, melarikan diri dari kejaran Firaun, dan bahkan dalam peperangan menaklukkan Kanaan. Tabut perjanjian merupakan bait Allah portable yang selalu berada di dalam kemah suci bangsa Yahudi di dalam pengembaraannya. Saat itu bangsa Yahudi tidak menjadikan Yerusalem sebagai kota sucinya. Bangsa Filistin merupakan bangsa asli dari tanah Palestina yang diperangi oleh orang-orang Yahudi. Klaim Yahudi jika Yerusalem atau tanah Palestina merupakan tanah suci mereka, maka itu adalah klaim sepihak. Tabut terus-menerus dibawa dalam perang agar musuh dapat terkalahkan, dan tabut itu akan selalu berada di garis depan. Namun pada Road of the Exodus, tabut meninggalkan orang Israel dan dampaknya sangat buruk bagi mereka. Karena telah menguasai banyak daerah dan telah menjadi pasukan tangguh, orang-orang Israel merasa bahwa mereka tidak memerlukan tabut lagi. Pendeta tinggi kemudian mengabaikan kewajiban kurban mereka, sehingga tabut itu tak melindungi mereka dalam perang melawan orang Filistin. 30.000 orang tewas dan orang-orang Filistin kemudian mengambil tabut itu. Tabut yang terbuat dari emas murni tersebut
kemudian dibawa ke daerah orang-orang Filistin. Namun sayangnya, tabut tidak memberikan keberuntungan seperti orang-orang Israel. Wabah borok dan tikus justru merebak akibat tabut itu. Selain itu, malapetaka lain juga datang kepada mereka. 7 bulan kemudian, orang Filistin mengembalikan tabut yang mereka ambil. Tabut pun terus berada di tangan orang-orang Israel hingga di bawah pimpinan Nabi Daud. Di bawah kepemimpinan Nabi Daud, orang-orang Israel bisa mengalahkan orang Filistin, lalu memenangkan pertahanan terakhir dari pihak lawan. Setelah meraih kemenangan melawan orang-orang Filistin, kota Yerusalem kemudian dijadikan sebagai ibu kota oleh orang-orang Israel. Allah memerintahkan Nabi Daud mendirikan bait suci untuk menempatkan tabut tersebut. Perintah tersebut kemudian dilaksanakan oleh putranya, yaitu Nabi Sulaiman atau Solomon. Nabi Sulaiman alaihissalam membangun bait aslinya di Gunung Moria untuk menyimpan tabut perjanjian. Gunung ini kini menjadi situs Dome of the Rock atau Kubah As-Sakroh yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, Gunung Moria menjadi titik tertinggi di dalam kota tersebut. Hanya pendeta tertinggilah yang boleh untuk mengunjunginya dengan rentang waktu yang cukup lama. Namun pada suatu hari, tabut tersebut tiba-tiba menghilang. Bahkan saat Babilonia berhasil menguasai Yerusalem, mereka tidak menemukan di mana keberadaan tabut tersebut. Hilangnya tabut tersebut masih menjadi misteri bahkan setelah beberapa abad berlalu. Al-Quran kemudian menyebutkan tabut ketika mengisahkan sekelompok pembesar Bani Israel setelah Musa. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketengan dari Robmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 248. Orang-orang Islam meyakini bahwa kehebatan tabut tersebut adalah kisah Israiliyat, yaitu kisah zaman dahulu yang diriwayatkan oleh orang-orang Yahudi dari generasi ke generasi. Meskipun begitu, orang-orang Israel berusaha mencarinya. Tabut tersebut sangat penting bagi mereka karena telah mendampingi kaum Israel 40 tahun lamanya, selama mereka mengembara dan berperang. Karena tabut itulah, orang-orang Israel mampu menaklukkan tanah yang dijanjikan. Tabut dianggap mengandung kekuatan dan kepentingan yang tak terbayangkan. Gereja Zion of Mary di Aksum, Utopia adalah tempat yang dipercayai di mana tabut tersebut disembunyikan. Bahkan pernah muncul berita tentang letak tabut perjanjian ada di dalam Masjid Al-Aqsa. Maka dari itu Israel dengan sangat keras berupaya agar Masjid Al-Aqsa segera diratakan. Alasannya yaitu di dalam Masjid Al-Aqsa disinyalir menyimpan senjata pemusnah massal dan sebagai tempat bersembunyi pimpinan utama Al-Qaeda. Yang dimaksud dengan Haikal Sulaiman adalah Istana Sulaiman, yang dikira bangsa Yahudi sebagai Masjid Al-Aqsa sekarang. Itulah salah satu benda paling dicari oleh orang-orang Yahudi. Bahkan mereka berupaya meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Namun di sisi lain, mungkin ini adalah salah satu konspirasi yang dibuat oleh orang-orang Yahudi agar dapat meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Kisah tentang keajaiban tabut juga merupakan sebuah kisah Israiliyat, sehingga bisa saja kisah tersebut merupakan kebohongan dan kebatilan. Wallahu a'lam bishawab.